Tidak semua perjalanan pulang berakhir dengan pertemuan yang menyenangkan. Ada jalan-jalan tertentu yang jarang dilewati orang. Jalan yang terlalu sepi, terlalu gelap, dan terlalu jauh dari keramaian. Di salah satu daerah pedalaman, ada sebuah kampung kecil yang berada di balik hutan dan perbukitan. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan tanah panjang yang hanya diterangi lampu kendaraan. Warga sekitar mengenal tempat itu sebagai Kampung Sumbersari. Kampung yang terlihat biasa pada siang hari. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah menjadi sangat sunyi. Sebagian orang yang pernah melewati jalan menuju kampung itu pada malam hari mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di sana. Kadang mereka merasa seperti sedang diawasi saat melewati hutan. Kadang ada yang melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, tetapi menghilang ketika didekati. Tidak semua orang percaya cerita itu. Namun warga kampung memiliki satu aturan yang selalu diingatkan kepada siapapun yang baru datang. Jika suatu malam kamu melewati jalan hutan menuju kampung ini dan seseorang meminta tumpangan, sebaiknya kamu tidak berhenti, karena tidak semua yang berdiri di pinggir jalan benar-benar manusia. Beberapa dari mereka hanya sedang menunggu seseorang kembali. Menunggu seseorang yang pernah datang ke kampung itu bertahun-tahun lalu. Seseorang yang pada akhirnya akan kembali ke sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah yang sudah lama kosong. Rumah yang seharusnya tidak pernah dimasuki siapapun lagi. Namun suatu malam, seseorang kembali melewati jalan itu. Namanya Arga, dan tanpa ia sadari, perjalanan pulangnya ke kampung halaman akan membawanya kembali ke sebuah tempat yang sudah menunggunya sejak lama. Perjalanan ke kampung biasanya selalu terasa menyenangkan. Udara yang lebih segar, jalan yang semakin sepi, dan perasaan seperti sedang kembali ke tempat yang sudah lama dirindukan. Malam itu, Arga memutuskan pulang ke kampung halaman setelah hampir 5 tahun tidak pernah kembali. Kampung itu berada jauh di pedalaman, melewati hutan dan jalan sempit yang jarang dilewati kendaraan. Perjalanan dari kota memakan waktu hampir 6 jam. Saat Arga berangkat, langit sudah mulai gelap. Lampu jalan semakin jarang terlihat ketika mobilnya mulai memasuki wilayah pegunungan. Arga sebenarnya bisa saja berangkat pagi hari. Namun pekerjaan membuatnya hanya punya waktu malam itu. Sepanjang perjalanan, hanya ada jalan panjang yang sunyi dan hutan di kanan kiri. Sesekali Arga melihat rumah kayu yang berdiri jauh dari jalan. Lampunya redup, tidak ada orang yang terlihat di luar. Semakin lama, jalan yang dilewati semakin sempit. Sinyal ponsel Arga tiba-tiba hilang. Ia melihat layar ponselnya beberapa kali, berharap sinyal kembali muncul, tapi tetap kosong. Arga hanya menghela napas dan terus melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam sebelum sampai ke kampungnya, jalan mulai berubah menjadi jalan tanah yang tidak rata. Lampu mobil menjadi satu-satunya penerangan. Di tengah perjalanan itu, Arga melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang wanita tua berdiri sendirian. Wanita itu memakai pakaian sederhana dan membawa tas kecil. Arga memperlambat mobilnya. Tidak ada rumah di sekitar tempat itu. Hanya hutan yang gelap. Wanita tua itu menatap ke arah mobil Arga tanpa bergerak. Setelah ragu beberapa detik, Arga akhirnya menghentikan mobilnya. Ia membuka jendela sedikit. Wanita tua itu mendekat perlahan. "Pergi ke kampung?" tanya wanita itu pelan. Arga mengangguk. Wanita itu menunjuk ke arah kursi belakang mobil. "Boleh ikut sampai depan jalan kampung." Arga sempat ragu, namun jalan itu benar-benar sepi. Tidak mungkin membiarkan orang tua berjalan sendirian di tengah malam seperti ini. Akhirnya Arga membuka pintu mobil. Wanita tua itu masuk dan duduk di kursi belakang. Mobil kembali berjalan. Beberapa menit pertama, tidak ada yang berbicara. Arga melihat ke kaca spion. Wanita itu duduk diam sambil menunduk. Tangannya menggenggam tas kecilnya dengan erat. "Dari mana, Nak?" tanya wanita itu tiba-tiba. "Dari kota," jawab Arga singkat. "Sudah lama tidak pulang." "Hampir 5 tahun." Wanita itu tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Banyak yang berubah di kampung sekarang." Arga sedikit tersenyum. Pasti sudah banyak rumah baru. Wanita itu tidak menanggapi kalimat itu. Mobil terus berjalan menembus jalan hutan yang panjang. Beberapa menit kemudian, Arga melihat sesuatu yang aneh. Melalui kaca spion, ia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Padahal lampu mobil cukup terang. Yang terlihat hanya bayangan tubuhnya yang sedikit membungkuk. Arga mencoba mengatur kaca spion lagi.
Tetap sama, wajah wanita itu seperti tertutup bayangan. Arga mencoba tidak memikirkan hal aneh. "Rumah ibu di mana?" tanya Arga. Wanita itu menjawab dengan suara yang sangat pelan. "Di kampung yang kamu tuju." Arga mengangguk. Namun beberapa detik kemudian, wanita itu kembali berkata, "Tapi rumah itu sudah lama kosong." Arga merasa kalimat itu agak aneh. Ia ingin bertanya lagi. Namun sebelum sempat berbicara, wanita itu berkata lagi, "Kamu masih ingat rumah paling ujung dekat pohon besar?" Arga langsung terdiam. Rumah itu memang ada, rumah kayu tua di ujung kampung yang sudah lama ditinggalkan. Sejak kecil, orang-orang di kampung selalu melarang anak-anak mendekati rumah itu. Arga menelan ludah. "Kenapa?" Wanita tua itu perlahan mengangkat wajahnya. Arga melihat ke kaca spion. Untuk pertama kalinya, wajah wanita itu terlihat jelas. Matanya menatap lurus ke arah Arga. Dan wanita itu berkata dengan tenang, "Karena dulu, kamu pernah datang ke rumah itu." Tangan Arga langsung mengeras di setir. Ia yakin seumur hidupnya tidak pernah masuk ke rumah itu. Namun sebelum Arga sempat bertanya lagi, mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan hutan. Lampu padam, mesin berhenti, dan ketika Arga menoleh ke kursi belakang, wanita tua itu sudah tidak ada. Padahal pintu mobil masih tertutup rapat. Arga mulai merasa sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan pulangnya malam ini. Dan ia belum tahu, perjalanan menuju kampung itu baru saja dimulai. Mobil Arga masih berhenti di tengah jalan hutan. Mesin yang tadi tiba-tiba mati kini kembali bisa dinyalakan setelah beberapa kali dicoba. Lampu mobil kembali menyala, menerangi jalan tanah yang panjang di depannya. Arga segera melihat ke kursi belakang sekali lagi. Kosong, tidak ada siapapun. Ia membuka pintu mobil dan turun. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Arga memeriksa sekitar mobil, berharap mungkin wanita tua tadi turun tanpa ia sadari. Namun jalan itu benar-benar sepi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada orang, tidak ada jejak, hanya hutan gelap yang berdiri diam di kanan kiri jalan. Perlahan Arga kembali masuk ke mobilnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin wanita itu turun saat mobil mati. Mungkin Arga terlalu fokus menyalakan mesin hingga tidak menyadarinya. Ia mencoba menerima penjelasan itu, walaupun terasa tidak masuk akal. Akhirnya Arga melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, papan kayu tua yang hampir roboh terlihat di pinggir jalan. Tulisan di papan itu sudah memudar, tetapi masih bisa dibaca. "Selamat datang di kampung Sumbersari." Arga merasa sedikit lega. Akhirnya ia sampai. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Ketika mobilnya mulai masuk ke jalan utama kampung, Arga langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Kampung itu terlalu sepi. Biasanya pada malam hari masih ada beberapa rumah yang menyalakan lampu terang. Kadang ada orang duduk di teras, atau suara televisi dari dalam rumah. Namun malam itu hampir semua rumah terlihat gelap. Hanya beberapa lampu redup yang menyala. Jalan kampung terasa sunyi. Arga mengemudi perlahan melewati rumah-rumah kayu yang dulu sangat ia kenal. Beberapa rumah bahkan terlihat kosong. Pagar bambu yang dulu rapi kini banyak yang roboh. Rumput liar tumbuh di halaman. Arga merasa aneh. 5 tahun memang waktu yang lama, tetapi perubahan ini terasa terlalu drastis. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah keluarganya. Rumah panggung kayu itu masih berdiri, walaupun terlihat lebih tua dari yang Arga ingat. Lampu ruang tamu menyala redup. Arga turun dari mobil dan mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berdiri di sana. Itu adalah ayahnya. Wajah ayahnya terlihat sangat terkejut. Arga tersenyum. "Iya, Pak, aku pulang." Ayahnya tidak langsung membalas senyuman itu. Ia justru melihat ke arah jalan di belakang Arga, seolah memastikan sesuatu. Baru setelah beberapa saat ia mempersilakan Arga masuk. Rumah itu terasa sama seperti dulu. Namun suasananya berbeda, sepi. Arga duduk di ruang tamu sementara ayahnya menyiapkan air minum. "Kenapa pulang malam begini?" tanya ayahnya. "Baru bisa cuti sekarang," jawab Arga. Ayahnya hanya mengangguk pelan. Beberapa saat mereka duduk dalam diam. Arga akhirnya memecah keheningan. "Pak, kampung ini kenapa sepi sekali?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir cukup lama. "Ada banyak yang pindah," katanya akhirnya. "Pindah ke kota." Ayahnya menggeleng perlahan. "Sebagian." Jawaban itu membuat Arga semakin bingung.
Namun sebelum Arga sempat bertanya lagi, ayahnya tiba-tiba berkata dengan nada serius. Arga, waktu kamu masuk kampung tadi, kamu lewat jalan hutan, kan? Iya, ayahnya menatap langsung ke mata Arga. Di jalan itu, kamu bertemu siapa? Pertanyaan itu membuat tubuh Arga langsung merinding. Ia sempat ragu untuk menjawab. Namun akhirnya ia berkata pelan. Tadi ada wanita tua yang minta tumpangan. Wajah ayahnya langsung berubah. Wanita tua, iya, ayahnya berdiri perlahan dari kursinya. Dia turun di mana? Arga menggeleng. Tidak tahu. Tiba-tiba hilang waktu mobilku mati. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Ayahnya menatap lantai cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. Dengan suara yang jauh lebih pelan. Wanita tua yang kamu lihat, pakai tas kecil. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Iya, ayahnya menutup matanya sejenak. Lalu berkata sesuatu yang membuat Arga merasa dingin di seluruh tubuhnya. Kalau begitu, kamu bertemu Makranti. Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Siapa dia? Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah jendela rumah yang menghadap ke jalan kampung. Kemudian berkata pelan, dia sudah meninggal, lebih dari 10 tahun yang lalu. Arga langsung berdiri dari kursinya. Pak, jangan bercanda. Ayahnya menatap Arga dengan wajah serius. Ayah tidak bercanda. Arga merasa pikirannya mulai kacau. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, ayahnya tiba-tiba menunjuk ke arah jendela. Dengan wajah pucat, Arga perlahan menoleh. Di luar jendela, di ujung jalan kampung yang gelap, seseorang sedang berdiri. Seorang wanita tua, memakai pakaian yang sama seperti yang Arga lihat di jalan hutan. Dan wanita itu sedang menatap langsung ke arah rumah mereka. Arga masih berdiri di ruang tamu ketika ayahnya menunjuk ke arah jendela. Perlahan Arga melangkah mendekat. Di ujung jalan kampung yang gelap, sosok itu masih berdiri. Seorang wanita tua, tubuhnya kurus, sedikit membungkuk, dengan pakaian sederhana yang terlihat kusam. Di tangannya masih ada tas kecil yang sama seperti yang Arga lihat di jalan hutan. Wanita itu tidak bergerak, ia hanya berdiri dan menatap ke arah rumah Arga. Arga merasakan tenggorokannya terasa kering. Itu, orang yang tadi, kata Arga pelan. Ayahnya langsung menutup tirai jendela dengan cepat. Jangan lihat lagi, katanya tegas. Arga menoleh ke ayahnya dengan bingung. Pak, sebenarnya siapa Makranti itu? Ayahnya duduk kembali di kursi, tetapi wajahnya terlihat sangat serius. Dulu, dia tinggal di rumah paling ujung kampung. Arga langsung teringat sesuatu. Rumah kayu tua yang berdiri sendirian dekat pohon besar. Rumah yang selalu dilarang untuk didekati oleh anak-anak kampung. Rumah dekat pohon besar itu. Tanya Arga. Ayahnya mengangguk pelan. Orang-orang dulu bilang Makranti aneh. Dia tinggal sendirian bertahun-tahun, jarang keluar rumah, dan hampir tidak pernah berbicara dengan warga. Lalu kenapa orang takut dengan rumah itu? Ayahnya terdiam cukup lama sebelum menjawab. Karena beberapa orang pernah melihat sesuatu di sana. Arga menunggu ayahnya melanjutkan cerita. Beberapa warga yang lewat malam hari pernah melihat Makranti berdiri di depan rumahnya, berbicara sendiri. Tapi bukan seperti orang yang sedang bicara sendirian. Lalu seperti apa? Ayahnya menatap Arga, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ruangan kembali sunyi. Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Terus, bagaimana dia meninggal? Tanya Arga. Ayahnya menghela napas pelan. 10 tahun lalu, warga menemukan Makranti sudah meninggal di dalam rumahnya. Sendirian, ayahnya mengangguk. Tapi yang aneh, pintu rumah itu terkunci dari luar. Arga langsung merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau terkunci dari luar, berarti ada orang lain di sana. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan. Setelah kejadian itu, rumahnya tidak pernah dihuni lagi. Arga duduk kembali. Pikirannya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Namun ada satu hal yang membuatnya lebih bingung. Pak, tadi Makranti bilang sesuatu di mobil. Ayahnya menoleh. Apa? Dia bilang, aku pernah datang ke rumah itu waktu kecil. Ayahnya langsung terdiam. Wajahnya berubah kaku. Arga memperhatikan reaksi ayahnya dengan heran. Pak, ayahnya akhirnya berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Kamu, memang pernah ke sana. Arga langsung berdiri. Apa? Waktu kamu masih kecil. Arga benar-benar tidak mengingat hal itu. Ayah tidak pernah cerita. Ayahnya mengangguk. Karena setelah kejadian itu, kamu tidak ingat apapun. Perasaan dingin mulai menjalar di tubuh Arga.
Kejadian apa? Ayahnya menatap Arga lama sekali, seolah ragu untuk menceritakannya. Akhirnya ia berkata, waktu kamu umur 8 tahun, kamu hilang satu malam. Jantung Arga terasa berdegup keras. Hilang? Iya, seluruh warga kampung mencarimu sampai ke hutan. Arga mencoba mengingat masa kecilnya, tetapi ingatannya terasa kosong. Seperti ada bagian yang hilang. Lalu, aku ditemukan di mana? Ayahnya menarik napas panjang sebelum menjawab. Kamu ditemukan di depan rumah Makranti. Tubuh Arga langsung terasa lemas. Pintu rumahnya terbuka, dan kamu duduk sendirian di depan teras. Tidak ada orang lain di sana. Arga mencoba membayangkan kejadian itu, tetapi tetap tidak ada ingatan yang muncul. Apa yang aku lakukan di sana? Ayahnya menggeleng pelan. Kamu tidak pernah bisa menjawabnya. Ruangan kembali sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, seperti seseorang berjalan melewati halaman. Ayah Arga langsung menegang. Ia kembali melihat ke arah jendela yang tertutup tirai. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan rumah. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu seseorang berdiri di depan pintu. Arga dan ayahnya sama-sama menatap pintu kayu itu. Dan kemudian, pintu rumah mereka diketuk perlahan. Satu ketukan, ayah Arga berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Jangan buka pintunya. Arga menahan napas. Namun dari balik pintu, terdengar suara seorang wanita tua, memanggil namanya. Arga, suara itu sama persis seperti yang ada di mobil tadi. Sudah waktunya kamu kembali. Arga merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Seperti ingatan lama yang perlahan mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kampung itu, Arga mulai mengingat satu hal yang selama ini hilang dari ingatannya. Tentang malam ketika ia masih kecil. Malam ketika ia pertama kali masuk ke rumah Makranti. Dan tentang sesuatu yang masih menunggunya di dalam rumah itu sampai sekarang. Arga dan ayahnya masih berdiri di ruang tamu ketika suara dari luar pintu itu menghilang. Tidak ada ketukan lagi. Tidak ada panggilan lagi, namun tidak satu pun dari mereka berani membuka pintu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Akhirnya ayah Arga berjalan pelan menuju pintu, tetapi ia tidak membukanya. Ia hanya melihat melalui celah kecil di samping jendela. Tidak ada siapapun di luar. Halaman rumah kembali kosong. Ayah Arga menutup jendela itu dengan perlahan lalu kembali duduk. Dia tidak akan masuk, katanya pelan. Arga masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa dia memanggilku? Ayahnya menggeleng. Ayah tidak tahu. Namun Arga bisa melihat jelas bahwa ayahnya sebenarnya tahu sesuatu. Arga duduk sambil menunduk, mencoba mengingat kejadian masa kecil yang tadi diceritakan. Semakin ia mencoba mengingat, semakin terasa seperti ada bayangan samar di kepalanya. Rumah kayu tua, pohon besar, dan seorang wanita tua yang berdiri di depan pintu. Arga memegang kepalanya, potongan-potongan ingatan mulai muncul sedikit demi sedikit. Ia ingat berjalan sendirian di malam hari. Ia ingat mengikuti seseorang yang memanggil namanya. Arga, kesini. Suara itu terdengar lembut, seperti suara yang baru saja ia dengar di depan pintu. Arga mengangkat kepalanya perlahan. Pak, dulu waktu aku ditemukan di depan rumah itu, apakah Makranti masih hidup? Ayahnya menatap Arga cukup lama sebelum menjawab. Masih. Arga langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Berarti aku benar-benar bertemu dia waktu itu. Ayahnya mengangguk pelan. Tapi Makranti bilang kamu datang sendiri. Arga mengerutkan kening. Tidak mungkin. Aku ingat ada seseorang yang memanggilku. Ayahnya terlihat semakin gelisah. Arga, ada satu hal yang ayah tidak pernah ceritakan. Kenapa? Karena setelah malam itu, Makranti meninggal beberapa hari kemudian. Arga terdiam. Beberapa warga bilang sejak malam kamu datang ke rumahnya, Makranti berubah. Berubah bagaimana? Ayahnya menatap lantai. Dia sering terlihat berdiri di depan rumahnya sambil menyebut namamu. Jantung Arga berdetak semakin cepat. Namaku. Ayahnya mengangguk. Dia selalu bilang sesuatu yang sama. Apa? Ayah Arga akhirnya menatap langsung ke mata Arga. Dia bilang, suatu hari kamu akan kembali. Tubuh Arga terasa dingin, seolah semua yang terjadi malam ini sudah pernah direncanakan sejak lama. Tiba-tiba Arga berdiri dari kursinya. Aku harus ke rumah itu. Ayahnya langsung terkejut. Tidak, kalau aku pernah ke sana waktu kecil, mungkin jawabannya ada di sana. Ayahnya menggeleng keras. Rumah itu sudah lama ditinggalkan.
Tidak ada alasan kamu pergi ke sana. Namun Arga justru semakin yakin. Semua kejadian malam ini selalu kembali ke satu tempat yang sama. Rumah di ujung kampung. Pak, tadi Mak Ranti bilang sudah waktunya aku kembali. Ayahnya terlihat sangat khawatir. Kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi rahasia. Arga terdiam beberapa saat, namun rasa penasaran di dalam dirinya jauh lebih kuat. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Ayahnya tidak menjawab, ia hanya terlihat sangat lelah. Akhirnya ia berkata pelan, kalau kamu tetap ingin pergi, tunggu sampai pagi. Namun Arga sudah mengambil jaketnya. Aku pergi sekarang. Ayahnya berdiri dan mencoba menahannya. Tetapi Arga sudah membuka pintu rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jalan kampung masih gelap dan sepi. Lampu-lampu rumah hanya menyala redup. Arga berjalan menyusuri jalan tanah menuju ujung kampung. Semakin jauh ia berjalan, semakin sedikit rumah yang dilewati. Sampai akhirnya hanya ada satu rumah yang terlihat di kejauhan. Rumah kayu tua, berdiri sendirian di dekat pohon besar. Pintu rumah itu terlihat sedikit terbuka. Padahal ayahnya bilang rumah itu sudah lama kosong. Arga berhenti beberapa langkah dari halaman rumah itu. Perasaannya mulai tidak tenang, namun ia tetap berjalan mendekat. Rumah itu terlihat jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Kayunya sudah menghitam, jendelanya gelap, tidak ada tanda kehidupan. Namun ketika Arga berdiri tepat di depan halaman rumah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung berhenti. Di tanah halaman rumah itu, ada jejak kaki seseorang yang baru saja berjalan masuk ke dalam rumah. Dan jejak kaki itu terlihat masih sangat baru. Arga berdiri di depan halaman rumah tua itu sambil menatap jejak kaki di tanah. Jejak itu mengarah langsung ke pintu rumah. Tanahnya masih sedikit lembab, seolah seseorang baru saja berjalan melewati sana beberapa menit yang lalu. Arga melihat sekeliling. Tidak ada orang, tidak ada rumah lain di dekat tempat itu. Hanya rumah kayu tua yang berdiri di bawah pohon besar, dengan cabang-cabang yang menjulang seperti bayangan hitam di langit malam. Perlahan Arga melangkah masuk ke halaman. Setiap langkah terasa berat. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitar rumah, menandakan tempat itu memang sudah lama tidak dihuni. Namun jejak kaki itu tetap terlihat jelas. Langkah demi langkah menuju pintu. Arga berhenti tepat di depan pintu rumah. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Celah gelap terlihat di dalamnya. Arga mendorong pintu itu perlahan. Pintu bergerak tanpa perlawanan. Bagian dalam rumah sangat gelap. Arga menyalakan lampu dari ponselnya. Cahaya kecil itu mulai menerangi ruangan pertama. Ruang tamu. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Meja kayu tua masih berdiri di tengah ruangan. Kursi bambu yang sudah rapuh tersandar di dekat dinding. Beberapa bagian lantai terlihat lapuk. Namun ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Arga. Di lantai yang berdebu, ada jejak kaki yang sama seperti di luar. Jejak itu terus berjalan masuk ke dalam rumah. Arga mengikuti jejak tersebut dengan hati-hati. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit pelan. Jejak itu melewati ruang tamu dan menuju lorong sempit di bagian belakang rumah. Lorong itu gelap, dinding kayunya terlihat lembab dan penuh noda hitam. Arga merasa seperti pernah melihat tempat ini sebelumnya. Samar-samar, seperti potongan ingatan yang hampir muncul kembali. Ia terus berjalan mengikuti jejak kaki itu. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah pintu di ujung lorong. Pintu itu tertutup, jejak kaki berhenti tepat di depannya. Arga berdiri beberapa detik, jantungnya berdetak keras. Perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Seolah ada sesuatu di balik pintu itu yang sudah menunggunya sejak lama. Arga mengulurkan tangannya ke gagang pintu. Tangannya terasa dingin. Ia membuka pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya lebih kecil. Seperti kamar tidur, lampu dari ponselnya menyapu seluruh ruangan. Ada tempat tidur kayu tua di sudut kamar, lemari kecil di dekat dinding, dan sebuah meja tua yang dipenuhi barang-barang lama. Namun sesuatu yang lain membuat Arga langsung berhenti bergerak. Di lantai kamar itu, ada lingkaran aneh yang digambar menggunakan arang hitam. Lingkaran itu dipenuhi simbol-simbol yang tidak Arga kenali. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah kursi kayu. Kursi itu menghadap langsung ke arah pintu. Seolah kursi itu memang disiapkan untuk seseorang yang akan masuk ke ruangan ini. Arga merasakan napasnya menjadi lebih berat. Ia berjalan mendekat. Semakin dekat dengan lingkaran itu, semakin kuat perasaan aneh di kepalanya.
Dan tiba-tiba, sebuah ingatan muncul sangat jelas. Arga kecil, duduk di kursi itu, di tengah lingkaran hitam yang sama. Mak Ranti berdiri di depannya. Wanita tua itu sedang memegang tangan Arga kecil sambil berbisik sesuatu. Kata-kata yang tidak bisa Arga ingat sepenuhnya. Arga mundur satu langkah. Kepalanya terasa sakit. Ingatan itu terasa terlalu nyata. Seolah kejadian itu benar-benar pernah terjadi di ruangan ini. Arga mencoba menenangkan dirinya. Namun saat ia mengangkat lampu ponselnya lagi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di dinding kamar itu, ada banyak tulisan, nama-nama orang, ditulis dengan arang hitam yang sama. Puluhan nama memenuhi hampir seluruh dinding. Dan di antara semua nama itu, Arga melihat satu nama yang baru saja ditulis. Tulisan itu masih terlihat sangat baru, seolah baru saja dibuat malam ini. Nama itu adalah Arga. Arga berdiri kaku di tengah kamar itu. Lampu dari ponselnya masih menyorot dinding penuh tulisan. Nama-nama yang tertulis dengan arang hitam terlihat tidak beraturan. Sebagian sudah pudar, sebagian lagi masih terlihat jelas. Namun satu nama terlihat paling baru. Arga. Tulisan itu tampak lebih hitam dibandingkan yang lain. Arangnya masih menempel tebal di dinding kayu, seolah seseorang baru saja menuliskannya. Arga perlahan mendekat. Tangannya sedikit gemetar ketika ia mengangkat ponsel lebih tinggi untuk melihat dengan jelas. Di sekitar namanya ada banyak nama lain. Beberapa di antaranya terasa asing. Namun ada beberapa nama yang terasa seperti pernah ia dengar. Ia mencoba membaca satu persatu. Beberapa nama diikuti garis silang. Beberapa tidak. Arga tidak mengerti arti tanda itu. Namun sesuatu yang lain membuatnya semakin tidak tenang. Di bawah nama Arga, ada sebuah kalimat pendek yang ditulis kecil. Tulisan itu tampak lebih lama. Kalimatnya berbunyi, yang kembali akan menggantikan. Arga merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Ia mundur perlahan dari dinding itu. Pikirannya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Apa maksud tulisan itu? Menggantikan siapa? Dan siapa yang menulis namanya malam ini? Tiba-tiba lantai kayu di luar kamar terdengar bergerak. Arga langsung menoleh ke arah pintu. Lorong yang tadi ia lewati masih gelap. Namun Arga yakin ia baru saja mendengar seseorang berjalan di sana. Ia mematikan langkahnya dan mencoba mendengarkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian langkah itu terdengar lagi. Pelan, berjalan melewati lorong menuju kamar tempat Arga berdiri. Arga merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mengangkat ponselnya ke arah pintu. Cahaya kecil itu hanya menerangi sebagian lorong. Tidak ada siapapun yang terlihat. Namun langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Arga menahan napas. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu. Kemudian sesuatu muncul perlahan dari balik kegelapan lorong. Sebuah bayangan. Bayangan tubuh seseorang. Namun tubuh itu terlihat terlalu kurus dan terlalu tinggi. Bayangan itu berhenti di depan pintu kamar. Arga mundur satu langkah. Cahaya ponselnya akhirnya mengenai wajah sosok itu. Seorang wanita tua, Mak Ranti. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Matanya menatap langsung ke arah Arga tanpa berkedip. Namun ada sesuatu yang berbeda. Mak Ranti tidak terlihat seperti manusia yang hidup. Kulit wajahnya terlihat kaku dan kosong. Seolah hanya sebuah bayangan yang meniru bentuk manusia. Arga tidak bisa bergerak. Mak Ranti melangkah masuk ke dalam kamar dengan perlahan. Ia berhenti di dekat lingkaran hitam di lantai. Matanya masih menatap Arga. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Kamu akhirnya kembali." Arga mencoba berbicara. Namun suaranya hampir tidak keluar. "Kenapa? Nama saya ada di dinding itu." Mak Ranti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kursi kayu di tengah lingkaran. Lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi itu. "Kamu pernah duduk di sana?" Arga menggeleng. "Saya tidak ingat." Mak Ranti menatapnya lebih lama. "Kamu memang tidak diizinkan mengingat." Kata-kata itu membuat Arga semakin bingung. Tidak diizinkan oleh siapa? Mak Ranti tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru berkata sesuatu yang membuat udara di ruangan terasa semakin dingin. "Malam ini ingatanmu akan kembali." Arga merasakan sakit di kepalanya lagi. Potongan ingatan yang lebih jelas mulai muncul. Ia melihat dirinya yang masih kecil duduk di kursi itu. Mak Ranti berdiri di depannya. Namun ada seseorang lain di ruangan itu. Seseorang yang berdiri di belakang Mak Ranti. Seseorang yang wajahnya tidak bisa Arga lihat.
Arga tiba-tiba tersadar dari ingatan itu. Ia menatap Makranti dengan ketakutan. Tadi, ada orang lain di sini waktu itu. Makranti mengangguk perlahan. Ada. Arga merasakan napasnya menjadi berat. Siapa dia? Makranti menatap langsung ke mata Arga. Kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Yang menunggu pengganti. Arga tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Makranti kembali menunjuk kursi di tengah lingkaran itu. Kamu harus duduk di sana lagi. Arga langsung menggeleng. Saya tidak mau. Makranti tidak bergerak. Namun ekspresi wajahnya perlahan berubah. Menjadi jauh lebih dingin. Kalau kamu tidak duduk. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. Dia akan keluar mencarimu. Arga merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia siapa? Makranti tidak menjawab. Namun perlahan ia menoleh ke arah kegelapan lorong di luar kamar. Seolah ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sejak tadi berdiri dalam gelap. Dan sedang menunggu Arga membuat keputusan. Arga masih berdiri di dalam kamar itu. Makranti tetap berada di dekat lingkaran hitam di lantai. Tangannya masih menunjuk kursi kayu di tengah lingkaran tersebut. Ruangan terasa semakin dingin. Arga mencoba melihat ke arah lorong di luar kamar. Gelap, cahaya dari ponselnya tidak cukup jauh untuk menerangi ujung lorong itu. Namun Arga merasakan sesuatu. Seolah ada seseorang yang benar-benar berdiri di sana. Mengawasi, menunggu. Arga kembali menatap Makranti. Kalau saya duduk di sana, apa yang akan terjadi? Makranti menjawab dengan tenang. Yang seharusnya sudah terjadi sejak lama. Arga tidak menyukai jawaban itu. Ia mundur satu langkah dari lingkaran hitam. Saya tidak akan duduk di sana. Makranti tidak tampak marah. Namun ekspresinya menjadi sangat kosong. Kamu tidak mengerti, katanya pelan. Arga mencoba menenangkan dirinya. Kalau memang ada sesuatu di rumah ini, saya tidak mau terlibat. Makranti perlahan menggeleng. Kamu sudah terlibat sejak malam kamu datang ke sini waktu kecil. Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ingatan yang tadi muncul kembali berputar di kepalanya. Arga kecil, duduk di kursi itu, lingkaran hitam di lantai, dan seseorang yang berdiri di belakang Makranti. Seseorang yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Arga menatap Makranti dengan serius. Waktu itu, apa yang kalian lakukan pada saya? Makranti tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, kami mencoba menyelamatkan kampung ini. Arga semakin bingung. Menyelamatkan dari apa? Makranti menoleh ke arah lorong yang gelap. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian ia berkata dengan suara yang hampir berbisik. Dari dia, Arga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia yang kamu maksud, yang menunggu di lorong itu. Makranti mengangguk. Arga mengangkat ponselnya sedikit lebih tinggi ke arah lorong. Cahaya kecil itu tetap tidak menunjukkan apapun. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Siapa dia sebenarnya? Tanya Arga. Makranti menatap Arga dengan wajah yang sangat serius. Dulu, sebelum rumah ini ada, tempat ini sudah dihuni oleh sesuatu. Arga terdiam. Makranti melanjutkan. Orang-orang tua di kampung dulu tahu tentang itu. Mereka membuat perjanjian. Perjanjian. Makranti mengangguk. Selama ada seseorang yang menjaga tempat ini, dia tidak akan keluar dari rumah ini. Arga mulai memahami sedikit demi sedikit. Penjaga itu, kamu. Makranti tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun, Arga merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Lalu kenapa nama saya ada di dinding itu? Makranti menatap kursi di tengah lingkaran. Karena setiap penjaga tidak bisa menjaga selamanya. Arga langsung mengerti maksud kalimat itu. Ia menggeleng perlahan. Tidak, saya tidak akan menggantikanmu. Makranti tetap tenang. Kamu sudah dipilih sejak kecil. Arga mundur satu langkah lagi. Saya tidak pernah memilih ini. Makranti menatapnya dalam-dalam. Benar, tapi dia yang memilih. Tiba-tiba lantai kayu di lorong terdengar bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti langkah kaki yang sangat berat. Langkah itu perlahan mendekat ke arah kamar. Arga menoleh dengan cepat. Cahaya ponselnya diarahkan ke lorong. Namun tetap tidak ada apapun yang terlihat. Makranti berbicara lagi dengan suara pelan. Dia sudah bangun. Arga merasakan napasnya semakin cepat. Apa yang akan terjadi kalau saya pergi dari rumah ini? Makranti menjawab tanpa ragu. Dia akan keluar. Langkah berat itu semakin dekat. Kini Arga bisa merasakan getaran kecil di lantai kayu. Seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di lorong itu.
Arga mulai panik. Saya tidak mau tinggal di rumah ini. Makranti menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kalau kamu tidak tinggal, kampung ini tidak akan selamat. Arga tidak sempat menjawab, karena pada saat itu, cahaya dari ponselnya akhirnya menyentuh sesuatu di lorong. Sesuatu yang sangat tinggi, sosok hitam yang hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya terlalu panjang, lengannya terlihat sangat kurus dan menjulur hampir sampai ke lantai. Namun bagian wajahnya masih tertutup kegelapan. Makranti berkata dengan suara pelan, "Dia sudah datang." Sosok itu berhenti tepat di ujung lorong. Kemudian perlahan, kepalanya menunduk sedikit, seolah sedang melihat langsung ke arah Arga. Arga tidak bisa bergerak. Di ujung lorong, sosok hitam itu berdiri dengan tubuh yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang memperhatikan setiap gerakan Arga. Cahaya dari ponsel Arga hanya mampu menerangi sebagian tubuhnya. Kulitnya terlihat sangat gelap, hampir menyatu dengan bayangan di sekitar lorong. Lengannya panjang dan kurus, menggantung hampir menyentuh lantai kayu. Namun wajahnya masih belum terlihat jelas. Arga mundur satu langkah lagi sampai punggungnya hampir menyentuh dinding kamar. Makranti tetap berdiri di dekat lingkaran hitam di lantai. Ia tidak terlihat takut, seolah kehadiran sosok itu sudah sangat ia kenal. Langkah berat terdengar lagi. Sosok tinggi itu mulai berjalan perlahan menuju kamar. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar pelan. Arga merasakan tenggorokannya kering. "Apa itu?" tanya Arga dengan suara hampir tidak terdengar. Makranti menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari lorong. "Penjaga lama rumah ini." Arga tidak mengerti. "Bukankah kamu yang penjaga?" Makranti menggeleng perlahan. "Aku hanya yang menahannya." Sosok itu berhenti beberapa langkah dari pintu kamar. Kini tubuhnya hampir sepenuhnya terlihat. Namun wajahnya masih tertutup bayangan yang aneh. Seolah cahaya tidak bisa benar-benar menyentuh bagian itu. Arga bisa merasakan sesuatu yang sangat berat dari kehadiran makhluk itu. Seperti tekanan yang memenuhi seluruh ruangan. Makranti berbicara lagi. "Dulu, orang-orang kampung membuat perjanjian agar dia tetap tinggal di tempat ini." Arga masih menatap sosok di lorong itu. Dengan cara menjadikannya penjaga, Makranti menggeleng. Dengan memberinya seseorang untuk dijaga, Arga perlahan mulai memahami maksudnya. Penjaga manusia. Makranti mengangguk. Selama ada seseorang yang duduk di lingkaran itu, dia tidak akan keluar dari rumah ini. Arga langsung menatap kursi kayu di tengah lingkaran hitam. Dan orang itu harus tinggal di sini. Ya, Arga menoleh kembali ke sosok di lorong. Makhluk itu sekarang berdiri diam, tetapi tubuhnya sedikit membungkuk seolah ingin masuk ke kamar. Arga bisa merasakan bahwa makhluk itu sedang menunggu sesuatu. Menunggu keputusan. Makranti berkata pelan, "Selama bertahun-tahun aku yang duduk di sana." Arga menatapnya dengan bingung. "Kalau begitu kenapa kamu tidak tetap melakukannya?" Makranti menunduk sedikit. "Aku sudah mati." Ruangan itu terasa semakin dingin. "Aku hanya bertahan sampai penggantiku kembali ke kampung ini." Arga menggeleng pelan. "Saya tidak pernah setuju dengan semua ini." Makranti menatapnya dalam-dalam. "Kamu dipilih sejak malam kamu datang ke sini waktu kecil." Arga merasakan sakit di kepalanya lagi. Ingatan yang lebih jelas muncul. Makranti menggambar lingkaran di lantai. Arga kecil duduk di kursi itu. Dan sosok tinggi yang sama berdiri di kegelapan lorong. Makranti waktu itu berbisik sesuatu. Kalimat yang sekarang mulai Arga ingat. "Suatu hari kamu akan kembali." Arga menatap kursi itu dengan napas berat. Makhluk di lorong itu tiba-tiba bergerak satu langkah lebih dekat. Kini kepalanya hampir menyentuh bagian atas pintu kamar. Arga bisa merasakan hawa yang sangat dingin dari tubuhnya. Makranti berbicara lagi. "Kalau tidak ada yang duduk di sana, dia bebas keluar dari rumah ini." Arga langsung membayangkan sesuatu yang buruk. Kampung ini, Makranti mengangguk pelan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Arga terdiam lama. Ia melihat kursi di tengah lingkaran. Kemudian menoleh ke arah sosok tinggi yang kini sudah berdiri di depan pintu kamar. Akhirnya cahaya ponselnya sedikit mengenai wajah makhluk itu. Namun yang terlihat bukan wajah manusia. Hanya permukaan gelap yang kosong. Seperti lubang yang tidak memiliki bentuk. Makranti berkata dengan suara yang sangat tenang. "Waktumu tidak banyak." Sosok tinggi itu mulai menundukkan kepalanya lebih jauh ke dalam kamar. Lengannya yang panjang perlahan terangkat. Seolah hendak meraih sesuatu. Atau seseorang. Makranti menunjuk kursi di tengah lingkaran sekali lagi.
Kamu harus memilih sekarang. Arga berdiri di antara pintu kamar dan kursi itu. Antara keluar dari rumah, atau duduk di kursi yang mungkin akan mengikatnya di tempat itu selamanya. Arga berdiri di tengah kamar dengan napas berat. Di satu sisi ada kursi kayu di dalam lingkaran hitam. Di sisi lain, sosok tinggi itu sudah berdiri tepat di depan pintu kamar. Tubuhnya hampir memenuhi seluruh lorong. Lengannya yang panjang perlahan bergerak masuk ke dalam ruangan. Arga bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Makranti masih berdiri di dekat lingkaran itu. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya terlihat sangat serius. Kalau kamu keluar dari rumah ini sekarang, kata Makranti pelan, dia akan mengikutimu. Arga menatap sosok tinggi itu. Makhluk itu tidak berbicara, namun kehadirannya terasa sangat menekan. Seolah seluruh rumah menahan napas. Arga mencoba memikirkan cara lain. Kalau saya menghancurkan lingkaran ini, Makranti langsung menggeleng. Justru itu yang akan membebaskannya. Arga kembali menatap kursi itu. Kursi kayu tua yang terlihat biasa. Namun kursi itu sekarang terasa seperti sebuah batas. Jika ia duduk di sana, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun jika ia tidak duduk, makhluk di lorong itu akan keluar dari rumah ini. Langkah makhluk itu terdengar lagi. Sekarang hanya beberapa langkah dari Arga. Kepalanya perlahan masuk ke dalam kamar. Arga akhirnya bisa melihat bentuknya lebih jelas. Tubuhnya terlalu kurus dan terlalu panjang. Namun bagian wajahnya tetap kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kegelapan yang dalam. Arga merasakan lututnya hampir lemas. Makranti berbicara lagi. Waktu penjaga lama selesai, yang dipilih harus menggantikannya. Arga menatap Makranti. Kamu tahu ini tidak adil. Makranti hanya menjawab pelan. Banyak hal di dunia ini memang tidak adil. Makhluk itu sekarang mengangkat lengannya lebih tinggi. Ujung tangannya yang panjang hampir menyentuh lantai kamar. Arga tahu ia tidak punya waktu lagi. Ia melihat kursi di tengah lingkaran itu sekali lagi. Lalu ia menatap Makranti. Kalau saya duduk di sana, apa yang akan terjadi pada saya? Makranti menjawab dengan jujur. Kamu akan menjadi penjaga rumah ini. Selamanya. Makranti terdiam beberapa detik. Sampai seseorang menggantikanmu. Arga menghela napas panjang. Ia menoleh sekali lagi ke arah pintu kamar. Makhluk itu sekarang sudah masuk setengah tubuh ke dalam ruangan. Lantainya berderit di bawah berat tubuhnya yang tidak wajar. Arga tahu ia tidak punya pilihan lain. Perlahan ia berjalan menuju kursi kayu di tengah lingkaran hitam. Setiap langkah terasa sangat berat. Makhluk itu berhenti bergerak, seolah menunggu. Arga berdiri tepat di depan kursi. Ia menatap lingkaran hitam di lantai. Simbol-simbol aneh terlihat seperti bayangan yang hidup di bawah cahaya ponselnya. Makranti berkata pelan, begitu kamu duduk, dia tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Arga tidak menjawab, ia hanya menarik napas dalam. Kemudian perlahan duduk di kursi itu. Saat tubuhnya menyentuh kursi, udara di dalam kamar terasa berubah. Lingkaran hitam di lantai terlihat lebih gelap. Makhluk di pintu kamar langsung berhenti bergerak. Lengannya yang panjang perlahan turun kembali. Tubuhnya kembali tegak, seolah sesuatu yang mengikatnya telah kembali. Makranti menutup matanya sejenak. Perjanjian selesai. Arga mencoba berdiri, namun tubuhnya tidak bisa bergerak dari kursi itu. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Arga menatap Makranti dengan panik. Saya tidak bisa berdiri. Makranti membuka matanya kembali. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Itu karena sekarang kamu adalah penjaga. Arga mencoba menggerakkan tubuhnya lagi. Tetap tidak bisa. Makhluk tinggi itu perlahan mundur kembali ke lorong. Namun sebelum tubuhnya menghilang dalam kegelapan, kepalanya sekali lagi menoleh ke arah Arga. Seolah memastikan sesuatu. Kemudian makhluk itu benar-benar menghilang ke dalam gelapnya rumah tua itu. Kamar kembali sunyi. Arga masih duduk di kursi itu tanpa bisa bergerak. Makranti berjalan perlahan mendekat. Wajahnya sekarang terlihat jauh lebih damai. Terima kasih, katanya pelan. Arga menatapnya. Kamu akan pergi sekarang. Makranti mengangguk. Tugasku sudah selesai. Tubuhnya perlahan mulai memudar, seperti kabut yang menghilang. Namun sebelum benar-benar menghilang, Makranti berkata satu kalimat terakhir. Suatu hari nanti, seseorang juga akan kembali ke rumah ini. Arga merasakan sesuatu yang dingin di dadanya. Makranti menatapnya untuk terakhir kali. Dan saat itu, kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan padamu.
Tubuh Makranti perlahan menghilang dari kamar itu. Sekarang hanya ada Arga sendirian, duduk di kursi tua di tengah lingkaran hitam. Dan di dalam rumah yang gelap itu, sesuatu masih bergerak di dalam bayangan. Menunggu waktu berlalu, sampai suatu hari nanti, seseorang datang ke rumah ini lagi. Arga masih duduk di kursi kayu di tengah lingkaran hitam. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah kursi itu telah menjadi bagian dari dirinya. Rumah tua itu kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan ketenangan. Lebih seperti sesuatu yang sedang menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Arga tidak tahu berapa lama ia sudah duduk di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin juga sudah berjam-jam. Lampu dari ponselnya akhirnya mati. Kamar itu kini hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela tua. Arga mencoba memanggil, "Makranti." Tidak ada jawaban. Ia mencoba berdiri lagi, namun tubuhnya tetap tidak bisa bergerak dari kursi itu. Perasaan panik mulai muncul. Arga sadar bahwa ia benar-benar telah terikat dengan tempat ini. Kemudian suara itu terdengar lagi. Langkah berat dari lorong. Arga menoleh perlahan. Dari kegelapan lorong, sosok tinggi itu kembali muncul. Makhluk itu berjalan perlahan menuju kamar. Namun kali ini langkahnya tidak seperti sebelumnya. Lebih tenang, lebih pasti, seolah ia sudah menerima sesuatu. Makhluk itu berhenti di depan pintu kamar. Arga bisa melihat bentuk tubuhnya dengan lebih jelas dalam cahaya bulan. Tubuhnya kurus dan sangat tinggi. Kulitnya gelap seperti bayangan. Bagian wajahnya tetap kosong. Namun sekarang Arga tidak merasakan ancaman seperti sebelumnya. Makhluk itu hanya berdiri, menatap, atau mungkin hanya menghadap ke arah Arga. Beberapa detik berlalu dalam diam. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu perlahan menundukkan kepalanya. Seperti seseorang yang memberi penghormatan. Arga merasakan hawa dingin yang lebih lembut dari sebelumnya. Seolah makhluk itu mengakui sesuatu. Mengakui penjaga baru. Makhluk itu kemudian berbalik dan berjalan kembali ke dalam kegelapan rumah. Langkahnya perlahan menghilang di lorong. Kamar kembali sunyi. Namun tiba-tiba sesuatu muncul di kepala Arga. Ingatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Gambaran rumah ini di masa lalu. Orang-orang tua kampung berkumpul di rumah ini. Lingkaran hitam sedang digambar di lantai. Dan seseorang duduk di kursi yang sama. Bukan Makranti, orang lain, penjaga sebelum Makranti. Arga mulai mengerti sesuatu. Makranti bukan penjaga pertama. Sudah ada banyak penjaga sebelum dirinya. Rumah ini sudah melakukan hal yang sama selama sangat lama. Arga menatap dinding yang penuh nama. Sekarang ia tahu arti garis silang di beberapa nama. Itu adalah penjaga yang sudah selesai. Yang sudah digantikan. Arga menoleh kembali ke arah lorong yang gelap. Di dalam rumah ini sekarang hanya ada dua makhluk. Dirinya, dan sesuatu yang hidup dalam bayangan. Waktu terus berjalan. Arga tidak tahu apakah ia akan bisa keluar dari kursi itu suatu hari nanti. Atau apakah ia akan tetap berada di sana sampai seseorang datang menggantikannya. Namun sebelum pikirannya menjadi lebih gelap, Arga mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara langkah kaki, langkah seseorang yang berjalan di halaman. Arga langsung menatap ke arah pintu kamar. Langkah itu berhenti di dalam rumah. Seseorang baru saja masuk. Arga tidak bisa bergerak, tetapi ia bisa mendengar dengan jelas. Langkah kaki itu berjalan melewati ruang tamu, melewati lorong, dan akhirnya berhenti di depan pintu kamar. Seseorang berdiri di sana, seorang pemuda yang terlihat kebingungan. Wajahnya pucat, matanya melihat sekeliling kamar dengan takut. Pemuda itu akhirnya menatap Arga yang duduk di kursi. "Mas, siapa kamu?" Arga menatap pemuda itu dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak duduk di kursi itu, Arga mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemuda itu melanjutkan dengan suara gemetar. "Saya tersesat, mobil saya rusak di jalan hutan." Arga perlahan menatap lingkaran hitam di lantai. Kemudian ia mengangkat kepalanya lagi. Di belakang pemuda itu, di lorong yang gelap, sosok tinggi itu kembali muncul. Berdiri diam, menunggu keputusan berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari bahwa malam ini belum benar-benar selesai. Pemuda itu masih berdiri di depan pintu kamar dengan wajah kebingungan. Matanya terus melihat sekeliling ruangan tua itu. Dinding yang penuh tulisan nama, lingkaran hitam di lantai, dan Arga yang duduk diam di kursi kayu. "Mas, ini tempat apa?" tanya pemuda itu pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pemuda itu cukup lama.
Di belakang pemuda itu, di lorong yang gelap, sosok tinggi itu masih berdiri tanpa bergerak. Tubuhnya seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan rumah. Namun Arga tahu makhluk itu sedang menunggu. Seperti yang dilakukan sebelumnya, menunggu keputusan manusia yang berada di ruangan ini. Pemuda itu melangkah sedikit lebih dekat. Saya tadi lihat rumah ini dari jalan, lampunya seperti menyala. Arga menatap pemuda itu dengan lebih dalam. Namamu siapa? Tanya Arga akhirnya. Rian, jawab pemuda itu. Arga mengangguk pelan. Nama baru, nama yang belum pernah ada di dinding itu. Rian terlihat semakin bingung. Mas, kenapa kamu duduk di kursi itu? Arga tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya ia berkata pelan, mobilmu rusak di jalan hutan. Rian mengangguk. Iya, tiba-tiba mati. Saya jalan mencari bantuan sampai ketemu rumah ini. Arga menutup matanya sebentar. Kejadian itu sama persis seperti yang ia alami malam ini. Semuanya terasa seperti lingkaran yang terus berulang. Rian melangkah lebih dekat lagi ke dalam kamar. Kini ia berdiri di tepi lingkaran hitam. Ia melihat simbol-simbol aneh di lantai dengan heran. Ini apa? Arga membuka matanya kembali. Di lorong belakang Rian, sosok tinggi itu perlahan bergerak satu langkah maju. Sama seperti sebelumnya, Arga tahu waktunya akan segera tiba. Namun kali ini ia tidak merasa panik seperti tadi. Ia sudah mengerti perannya, peran yang dulu dilakukan Makranti. Arga berkata pelan kepada Rian, kamu harus mendengarkan apa yang akan saya katakan. Rian terlihat semakin tegang. Kenapa? Arga menatap langsung ke mata Rian. Karena kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Rian langsung terdiam. Di belakangnya, makhluk di lorong mulai mendekat lebih jauh. Namun Rian belum menyadarinya. Arga menatap lingkaran hitam di lantai. Kemudian kursi di bawah tubuhnya. Lalu ia menatap Rian sekali lagi. Dulu, seseorang juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Rian terlihat bingung. Apa maksudnya? Arga menarik napas pelan. Kemudian ia mulai menceritakan semuanya. Tentang rumah ini, tentang makhluk yang tinggal di dalamnya, dan tentang penjaga yang harus tetap berada di lingkaran itu. Saat Arga berbicara, Rian mulai terlihat semakin pucat. Ia beberapa kali menoleh ke arah lorong yang gelap. Seolah mulai merasakan bahwa mereka tidak sendirian di rumah itu. Arga berkata dengan tenang, sekarang kamu punya dua pilihan. Rian menatapnya dengan wajah ketakutan. Apa pilihan itu? Arga menjawab dengan suara yang sangat pelan. Sama seperti yang dulu diberikan kepadaku. Arga menatap kursi di tengah lingkaran. Kemudian menatap Rian. Duduk di sini. Arga berhenti sejenak. Atau biarkan dia keluar dari rumah ini. Di lorong belakang Rian, sosok tinggi itu kini berdiri tepat beberapa langkah dari kamar. Tubuhnya hampir menyentuh langit-langit, dan kepalanya perlahan menunduk, seolah menatap dua manusia di ruangan itu. Malam di rumah ujung kampung itu kembali dimulai. Sama seperti malam-malam sebelumnya, dengan satu penjaga yang menunggu, dan seseorang yang baru saja datang. Epilog, rumah yang tidak pernah kosong. Beberapa bulan kemudian, kampung Sumbersari kembali terlihat sunyi seperti biasanya. Rumah tua di ujung kampung masih berdiri di bawah pohon besar. Tidak ada orang yang berani mendekat ke sana. Warga kampung hanya tahu satu hal. Rumah itu sebaiknya dibiarkan sendiri. Namun kadang-kadang, pada malam yang sangat sepi, beberapa orang yang lewat di jalan hutan menuju kampung pernah melihat sesuatu. Lampu redup dari dalam rumah tua itu. Seolah masih ada seseorang yang tinggal di sana. Duduk di dalam rumah yang gelap. Menunggu waktu berlalu. Menunggu seseorang datang. Dan di dinding kamar tua itu, nama-nama baru terus bertambah. Beberapa nama diberi garis silang. Beberapa nama tetap utuh. Namun satu nama masih tertulis jelas di tengah dinding. Arga, nama penjaga yang sekarang. Dan di bawahnya, satu nama baru mulai ditulis dengan arang hitam. Nama yang perlahan muncul di dinding itu adalah Rian. Rumah di ujung kampung itu tidak pernah benar-benar kosong. Karena selama rumah itu masih berdiri, akan selalu ada seseorang yang duduk di kursi itu, menjadi penjaga berikutnya.